Oke, welcome back to the class. Kembali lagi dengan saya, Ritueli Daily. Dan before we continue our lesson, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, let's review a little bit about our previous lesson. Mari kita ulang sedikit tentang pelajaran kita yang sudah lewat, ya. Oke, on the previous lesson, we learned, do you like or would you like some? Kalau yang ini, do you like, itu kalau misalnya kita mau menanyakan kesukaan seseorang secara umum. Misalnya, do you like tea? Kamu suka teh? Do you like orange juice? Kamu suka jus jeruk? Seperti itu. Tetapi kalau yang ini, would you like some tea? Would you like some orange juice? Ini adalah penawaran. Kita mau menawarkan seseorang apakah dia mau. Kamu mau ini? Jadi kalau misalnya kamu di restoran, misalnya kamu sedang mau pesan makan, jadi kamu kalau nanya ke teman, kamu tidak menanyakan ini ya. Kamu tidak bilang do you like ya. Kalau ini secara umum. Tetapi kalau di restoran kamu biasakan bilang gini, would you like some, would you like, oke, ini penawaran. Begitu juga jawabannya, I like biskuit. Ini secara umum, saya suka biskuit. Itu secara general. Tetapi kalau yang ini, saya mau. Saya mau. Oke, kalau misalnya ada yang nawaran, oh saya mau teh. Maksudnya pengen. Ini lebih ke pengen. Saya pengen. Kalau yang ini suka. Jadi itu bedanya ya. Jadi I like, I'd like, do you like, and would you like some. Jadi kalian bisa mempraktekkan ini ya. Kalian cari tahu benda-benda atau makanan karena di unit 9 ini kita belajar tentang makanan. Kalian catat buat daftar makanan dan minuman yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian buat kalimat seperti ini. Do you like atau would you like? Itu mengenai pelajaran sebelumnya. So, when we talk about like, ngomongin tentang like or love, sangat suka, jika diikuti oleh kata kerja atau verb, ya jadi setelah like ini, kemudian ada verb, kalau yang ini tadi bukan verb ya, T ini noun, kata benda. Tapi jika kata kerja, maka kata kerjanya harus dibuat dalam bentuk verb ing. Ya, jadi kata kerja ditambah ing. Misalnya, I like shop. Oke, shop itu berbelanja. Jadinya shopping. Oke, jadi I like shopping. I like reading. Saya suka. She likes traveling. Dia suka traveling, bepergian. He likes playing football. Dia suka bermain bola. Jadi, setelah like, kemudian kita sebutkan kata kerja yang berhubungan dengan hobi kita, kesukaan kita, kegemaran kita, maka kita harus membuat dalam bentuk ing. Ya, shopping, reading, traveling, playing, cooking. I like cooking, I like eating, I like sleeping. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalian cari tahu, kalian tulis, kalian buat list, kalian kesukaannya apa? Ya, misalnya sleeping, saya suka tidur. Jadi kamu bisanya seperti itu. Sleeping, I like cooking, I like, atau I don't like juga. Misalnya, I don't like studying. Saya tidak suka belajar misalnya. Oke, atau I don't like reading. Saya tidak suka membaca. Ya. Atau kalau pertanyaan juga, do you like apa? Jadi misalnya, do you like traveling? Do you like going out? Do you like running? Kamu suka lari? Seperti itu. Jadi, kalau yang like ini diikuti oleh kata kerja, maka kata kerjanya itu ditambahkan ing atau ing. So, that's the extra lesson. Jadi, itu pelajaran tambahan dari video sebelumnya. Okay? Alright, so let's continue our lesson. We are going to learn the difference between much and many. Ya, kita akan membedakan many dan much. By the way, this file is available to download.
File ini tersedia untuk di-download dalam bentuk PDF. Jadi kalau kalian mau file ini untuk belajar di rumah, juga audionya, saya juga menyediakan audionya juga sekalian. Kalian nanti klik link di bawah ini untuk download audio filenya dan juga PDF filenya jika kalian mau. Oke? Nah, so on this lesson we are learning the difference, perbedaan ya antara many and much. In bahasa Indonesia we say banyak. Okay? In English we can say a lot of. We can say many. We can say much. So there are many ways to say banyak in English. Ada banyak cara untuk menyebut banyak di dalam bahasa Inggris. A lot of, many, much. Let's see the difference between many and much. Di video ini, mari kita lihat perbedaan much and many. Oke, many kita gunakan untuk countable nouns. Ya, jadi benda yang bisa dihitung. Sementara much kita gunakan untuk uncountable nouns ya. Tidak bisa dihitung. Jadi itu bedanya. Kalau a lot of itu untuk keduanya, bisa untuk countable dan bisa juga untuk uncountable noun. Ya, itu kalau a lot of. Misalnya I have a lot of book atau I have a lot of sugar, itu sama saja. Tetapi kalau many and much, many for countable nouns and much for uncountable nouns ya. Apa itu countable dan uncountable noun? Saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Yang tidak bisa dihitung maksudnya apa, yang bisa dihitung maksudnya apa. Saya tidak mau menjelaskan lagi. Oke? So, let's see the example. Mari kita lihat contohnya. How many eggs are there? Ada berapa banyak telur? Karena telur ini bisa dihitung, lihat ada S di belakangnya. Kalau ada S artinya bisa dihitung. Jadi kalau bisa dihitung, itu kita pakai many. Sementara kalau bawahnya, how much coffee is there? Coffee tidak bisa dihitung. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena kita tidak bisa mengatakan 1 kopi, 2 kopi. Kita bilangnya 1 cangkir kopi. A cup of coffee or a glass of coffee. 1 gelas kopi. Or 2 glasses of coffee. 2 gelas kopi. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung, tetapi ada takarannya. Itu yang dibilang tidak bisa dihitung. Jadi kalau bendanya tidak bisa dihitung, kita menggunakan much. Nah, mungkin Anda bertanya, ini kenapa ada ini are there? Kenapa bukan there are? Nah, untuk kalimat positif, kita bilangnya there are many eggs. Ada banyak telur. Oke, ini untuk kalimat positif. But for the question, we say, kita bilang, are there many eggs? Apakah ada banyak telur? Jadi, for the question, we need to invert, ya, we need to change the position, kita ganti posisi there and are. Jadi are dulu baru there. Makanya di sini are there. Jadi how many eggs are there? Tidak boleh how many eggs there are. Salah total. Harus how many eggs are there? Jadi nanti kalian di rumah kalian berlatih. Misalnya eggs atau misalnya pancake ya. Jadi how many pancakes are there? Misalnya kamu tambahkan lagi. Misalnya how many cakes ya? How many kue? How many cakes are there on the plate? Jadi kalian nanti tambahkan di situ. Kalian nanti bikin kalimat. Jadi begini, setiap kalian belajar tentang grammar, terus kalian tambahkan dengan kosakata. Jadi ada yang pernah nanya kepada saya, mana yang lebih duluan, belajar grammar atau kosakata? Saya bilang bareng-bareng. Jadi kalian cari kosakatanya, setelah dapat kosakatanya, untuk mudah dihafal, kalian langsung buat di dalam kalimat dengan grammar yang benar. Seperti ini tadi. Jadi kalian langsung cake misalnya kue, kalian langsung buat kalimatnya dan kalian langsung sebutkan, ya. Jadi how many cakes are there on the plate?
How many bottle of water are there in the fridge? Ini agak panjang ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi ada berapa banyak botol air yang ada bottles ya, ada banyak bottles. Jadi yang bisa dihitung itu selalu ada S-nya. Jadi bukan airnya di sini ya, botolnya yang bisa dihitung. Oke. Jadi ada berapa banyak botol air di dalam kulkas, in the fridge. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah yang panjang-panjang juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang kalian lebih tinggi level bahasa Inggris kalian, kalian bisa memperpanjang seperti ini. Tetapi kalau kalian masih baru-baru, seperti ini nggak apa-apa. How many eggs are there? Atau misalnya seperti ini. Jadi, how many cakes are there on the plate? Ya, jadi kalian bisa bikin kalimat seperti itu terus-menerus. Jadi kalian biasakan. Sama seperti di sini juga. How much coffee is there? Ya, karena coffee kita tidak tahu banyak apa tidak banyak ya, karena tidak bisa dihitung. Makanya dia selalu there is coffee atau there is much coffee in the glass. Oke, ada banyak kopi di dalam gelas. Ya. Jadi ini kalimat positifnya. Untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya atau kalau kita menggunakannya dalam kalimat tanya, maka kita harus invert. Is dulu baru there. Makanya di sini how much coffee is there? Oke, ada berapa banyak? Ini banyak. Ada berapa banyak kopi? Atau ini ada dulu, ada berapa banyak kopi. Oke, kalau tidak banyak, there isn't much coffee. Tidak banyak. Jadi kalau yang negatif, there ini dulu baru is. Sama juga di sini tadi, there aren't many eggs. Tidak banyak telur. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, saya ingatkan lagi, kalian cari kosakata, kalian langsung buat di dalam kalimat ini. Oke? So, we have a quiz. Kita punya quiz. Complete the questions using much or many. Lengkapi dengan menggunakan much atau many. First, you need to know this noun. Kalian harus tahu dulu kata benda ini. Is it countable or uncountable noun? Ya, kalau people ini adalah bisa dihitung. 1 orang, 2 orang. Maka ini kita menggunakan many. And then you can check kalau hijau artinya benar. Okay. So the next quiz is you need to match this question and the answer. For example, how much wine is there in the fridge? Okay. And the answer, let's say 2 bottles. Ada 2 botol. Okay. Jadi kalau green artinya benar. So I hope now you understand. Okay, you can distinguish the difference between many and much. Kalian bisa sekarang membedakan much dan many. And our next lesson is, what is there in Miss Pot shop? Ada apa di tokonya Miss Pot? Ini tokonya Miss Pot. Ini Miss Potnya. Ini tokonya ini ada macam-macam makanan ya dan minuman. Ada kopi, coffee, eggs, pizza, rice, nasi, mushroom, bread. Saya sudah tulis yang ada di tokonya di sini ya. Ada terjemahannya juga ya. Untuk kalian nanti bisa pelajari, nanti linknya ada di bawah video ini. Oke, jadi yang perlu kalian lakukan untuk latihan di rumah, di sini ada some and any. Saya jelaskan dulu. Let me explain the difference between some and any. Saya jelaskan perbedaan some and any. In Indonesian, we say beberapa. Oke, beberapa itu in English, some or any, sama. But in English, they are different. Di dalam bahasa Inggris, mereka beda. Some kita gunakan untuk kalimat positif. Oke. Sementara any kita gunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, question. Jadi ingat ya, some untuk kalimat positif dan any untuk kalimat
negatif, dan kalimat question. Tetapi ada exception, pengecualian, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya ya. Kita bisa juga menggunakan some untuk kalimat tanya, tapi khusus untuk kalimat tanya yang mengandung request atau offer, yang mengandung permintaan atau penawaran. Misalnya, would you like some tea? Jadi kita bisa menggunakan some di situ untuk kalimat tanyanya. Ya, tetapi hanya untuk bagian ini. Tetapi kalau pertanyaan biasa, ya, atau kalimat negatif juga kita menggunakan any, dan some kita gunakan untuk kalimat positif. Oke, sampai di sini jelas ya perbedaan some and any. Jadi di video ini kita belajar tadi perbedaan much and many, terus some and any. Oke, untuk melatih, apakah kalian mengerti ya perbedaan some and any? I have a quiz for you. Saya ada quiz untuk kalian. Nah, di sini complete the sentences with some or any. Lengkapi kalimatnya dengan some atau any. I don't like. Ya, ini kalimat negatif. Don't. I don't like any money in my pocket. Saya tidak mau ada uang di kantong saya. But I have, ini satu kalimat ya, maksudnya satu clause ya, satu clause. Ini beda, ini kalimat positif. Yang tadi ini negatif, ini positif. Jadi kalau ini positif, tidak ada not-nya, maka kita menggunakan some. Ya, tadi saya sudah bilang some untuk kalimat positif, any untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi any, but I have some money in the bank. Saya juga punya uang di bank. Jadi kita cek, this is green, it means correct, artinya benar. So if you don't know the answer, jika tidak tahu jawabannya, don't worry, jangan khawatir. I have the key answer here. You can just click it, and also the translation is available. Dan translation juga ada ya, terjemahannya. So you don't have to check on Google Translate, so you just find it here. Oke, kalian bisa menemukan semuanya di sini. Oke, jadi itu mengenai some and any. Terus ada not much, artinya tidak banyak, dan not many. Oke, jadi apa yang kalian lakukan selanjutnya dengan sudah mempelajari some, any, much, and many, kalian harus berlatih di rumah. Oke, kalian cari tahu benda-benda atau makanan, khususnya makanan dulu, bisa juga benda-benda lain, atau yang sudah ada di sini aja juga. Tidak apa-apa, saya sudah menyediakan di sini. Kalian langsung buat dalam kalimat. Ya, kalian langsung buat dalam kalimat seperti ini. There is some yogurt. Kalian lihat di sini ada yogurt, ada beberapa. Jadi kamu bilang, there is some yogurt. Kenapa kita pakai there is, bukan there are? Karena yogurt ini tidak bisa dihitung. Ya, jadi untuk yang tidak bisa dihitung, kita pakai there is. Kamu juga bisa mengatakan, there isn't much rice. Tidak banyak, tidak ada banyak nasi. Nasinya cuma sekotak ya. Harusnya mungkin 5 kotak baru banyak. Jadi kamu bilang there isn't much rice. There aren't any carrot. Di sini carrot tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi there aren't any carrot. Sama sekali tidak ada wortel. Any karena kalimat negatif, aren't. Jadi saya pikir bahasa itu tidak hanya sekedar tahu ya. Kalau hanya tahu saja sih itu gampang. Tetapi untuk menggunakannya di dalam kalimat itu kita perlu mikir kalau masih awal-awal ya. Kita masih berpikir dulu. Ini saya mau menggunakan any atau some ya. Karena ini kalimat positif apa negatif ya. Ini kalimat tanya ya. Ini saya menggunakan much atau many ya. Jadi itu dia. Jadi bukan hanya sekedar tahu aturan ini, tapi kalian nanti harus berlatih gitu loh. Jadi supaya lebih cepat, itu kalian harus berlatih lagi. Kalian cari benda-benda yang ada di sekitar kalian, kalian langsung buat dalam bentuk kalimat. Seperti tadi yang saya bilang. Kalian sudah tahu grammarnya, sudah tahu aturannya, kalian langsung membuat di dalam kalimat yang benar. Oke? Dan kalian latihan terus, bilang. Kalau bahasa itu harus dipakai, harus dibilang, harus dikatakan. Oke?
itu mengenai much and many, also some and any. Yang lain-lainnya nanti kalian bisa pelajari di rumah ya. Kalian bisa download file ini, saya sudah buat PDF-nya. Pelajaran selanjutnya, can I atau could I, atau could you atau can you. We use can or could I to ask for something, untuk meminta sesuatu. Misalnya, can I have a glass of water? Boleh saya minta segelas air? Could I have a glass of water? Boleh saya minta segelas air? Ini artinya sama, tapi ini lebih sopan. Could I atau can I sama aja artinya di dalam bahasa Indonesia. Boleh saya, cuma ini lebih sopan. Bisa juga could you. Could you give me a receipt? Could you pass the salt? Jadi nanti kalian dapat kuis ini di situ, nanti di tempat yang tadi nanti ada kuisnya. Apakah ini can I atau could I? Masih mengenai makanan. Jadi kalian nanti praktekkan lagi di rumah yang sudah ada dulu. Kalian katakan lagi terus menerus sampai benar-benar hafal, benar-benar bisa dan tidak lupa lagi. Oke, jadi terus kalian cari kosakata baru lagi yang berhubungan dengan ini dan kalian langsung buat di dalam kalimatnya. Jadi begitu tips dari saya. Begitu juga cara saya belajar. Saya banyak belajar bahasa asing. Saya bisa bahasa Prancis. Saya sekarang belajar bahasa Spanyol. Jadi begitu cara saya. Jadi saya tahu grammarnya, saya hafal kosakatanya, langsung buat di dalam kalimatnya. Itu cara yang lebih cepat. Oke, jadi saya pikir sampai di situ untuk unit 9 ini. Tidak ada lain yang perlu saya jelaskan, karena yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri di rumah ya. Kalian belajarlah biar lebih cepat bisanya. So on the next video, di video selanjutnya, we are going to discuss unit 10. Kita akan mempelajari unit 10. Okay, so thank you for watching and I'll see you on the next video.